Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Baju kami di situ, makanan kami juga di situ. Setelah itu faka'allahu dhibu. Itu fa sababiyah. Dengan sebab kami tinggalkan tadi, maka dia dimakan oleh serigala. Kalau ayah tidak percaya, dinampakkan bajunya, Pak. Ini bajunya. Nabi Yakub alaihissalam begitu jeli sekali, Pak. Nabi Yakub bisa membedakan mana darah manusia, mana darah kambing. Dia tahu, Pak. Satu. Yang kedua, Nabi Yakub alaihissalam heran. Kalau orang dimakan serigala, bajunya kan robek. Ini kok tidak robek? Maka di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, apa kata Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya? Ajaban, heran saya melihat. Ajaban ra'aitu hadza dhi'b. Saya heran melihat serigala ini yang memakan anak saya. Akala waladi walam yumazziq qamisahu. Dia itu makan anak saya tapi tidak merobek bajunya. Ya, ini kamu muncul kecurigaan lagi Nabi Yakub alaihissalam. Masa dimakan serigala tapi bajunya tidak robek? Hanya diceri bajunya, Pak. Mereka juga, maka salah strategi ini, Pak. Salah strategi. Jadi makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan begini. Famakaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka menyusun strategi. Siapapun itu, bukan anak Nabi Yakub saja. Apakah Yahudi atau Nasrani menyusun strategi sedemikian rupa ingin mengobrak-abrik satu kampung, satu kaum, satu negeri? Tidak bisa, kata Allah. Tidak bisa. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun dia, kata Allah, wa makaru wa makarallah. Strategi Allah lebih jitu lagi, Pak. Maka anak perlaya. Katanya sebagai seorang mukmin tawakal saja kepada Allah, berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Strategi yang mereka susun itu, mereka juga akan manusia seperti kita. Sehingga Allah jangankan manusia, Pak. Strategi iblis pun tak bisa macam-macam iblis itu. Syaitan tak bisa macam-macam dengan kita, termasuk malaikat sendiri. Yang malaikat bengahnya teruk, Pak, katanya. Hana lonjok rezeki orangnya apa? Tak bisa kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berikan rezeki yang banyak, tak bisa juga tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya jino, ketika menginginkan sesuatu, mintalah kepada yang punya sesuatu hal itu. Mintalah kepada yang punya sesuatu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah fungsi tawakal. Kita minta kepada Allah. Kita berlindung dari Allah. Bahkan salah satu sifat Allah adalah ya Muhaimin. Al-Muhaimin, Pak. Muhaimin itu yang memberikan perlindungan. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Al-Qabid, yang menahan rezeki. Al-Basit, yang menghambur-hamburkan rezeki. Sehingga rezeki itu bukan orang mukmin saja yang dapat. Orang kafir juga dapat. Beda kepo, Pak. Coba perhatikan di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan surah Al-Baqarah kan syarat dengan doa-doa ini. Termasuk doa Nabi Ibrahim yang ditolak oleh Allah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan doa Nabi Ibrahim mana yang ditolak oleh Allah, itulah doa yang akan saya bacakan ini, Pak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ketika meletakkan anaknya Nabi Ismail bersama ibunya Hajar. Siti Hajar, Pak. Apa doa Nabi Ibrahim? Allahumma rzuq ahlahu. Ya Allah, berikanlah penduduk kota Mekah ini nanti, berikanlah rezeki kepada mereka. Cuma ada apa? Nabi Ibrahim membuat tanda kutipnya. Rezeki itu khusus man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Hanya khusus untuk orang beriman kepada engkau dan hari akhirat saja yang kau berikan nikmat. Lain baik nejo, ya Allah, baik nejo. Orang musyrik baik nejo. Yahudi baik nejo. Orang kafir baik nejo. Nasrani baik nejo. Langsung dijawab oleh Allah. Qala wa man kafar. Oh, tidak bisa ya wahai Ibrahim, tidak bisa. Kamu berdoa hanya untuk orang mukmin saja, tidak bisa. Wa man kafar. Orang kafir pun akan saya beri rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kafir juga rezeki. Makanya di sekitar Ka'bah itu mungkin ada 1-2 orang kafir diberikan rezeki juga oleh Allah. Bukan tidak saya berikan rezeki, kata Allah.
Tetapi kata Allah, fa umati'uhu qalilan. Orang kafir itu saya berikan rezeki, saya berikan kenikmatan, waktunya cuma sempit sedikit. Yang dia dapat cuma nikmat dunia saja. Nikmat akhirat dan itu tak akan pernah dia dapatkan, kata Allah. Kenapa Allah berikan? Karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Nabi Yakub alaihissalam, dia tahu strategi yang disusun oleh anaknya. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam sudah diberitahukan oleh Allah, kamu tenang saja, itu strategi anakmu tidak bisa macam-macam. Jadi makanya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan begini, ketika melihat baju tadi kan, ini tak mungkin ini. Masa ada serigala tak merobek itunya, dan kemudian baunya pun berbeda. Makanya Nabi Yakub kita lanjut dulu. Nah, setelah itu apa perkataan Nabi Yakub alaihissalam? Yang pertama, Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf masih hidup. Yang kedua, Nabi Yakub tahu ini strategi anaknya ini. Strategi anaknya, Pak, untuk menghilangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan baju tadi, dengan mereka berbohong, ya, Pak. Dan Nabi Yakub menangis, terus menangis, Pak. Kita selama ini terbayang Nabi Yakub itu menangis kenapa? Karena anaknya sudah hilang. Konyan, Pak, bukan itu saja. Bukan itu saja. Maka beliau mengatakan di sini, fasabrun jamil. Kalau sabrun jamil, ini sebuah kalimat yang sudah terpotong. Kalimat sebenarnya, ini namanya ijaz hazaf. Kalimat sebenarnya, fasabri sabrun jamil. Ketahuilah kalian wahai anak-anakku, saya ini bersabar, sabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Di dalam terjemahan itu, sabrun jamil itu sabar yang indah, ya, Pak. Sabar yang indah. Indah, Pak. Dalam sabar yang bagus, sabar yang indah. Indah, Pak. Tetapi di dalam literatur kamus Arab, orang Arab kalau kita katakan sabrun jamil, itu maknanya apa? La syakwa wala jaza. La syakwa artinya tidak melapor. Tidak melapor dan tidak gundah. Bagaimana tidak melapor? Nabi Yakub tidak melapor kepada Allah, ya Allah, bibit anak lonyo ya Allah. Ipenget lon ya Allah. Ngazab awaknya ya Allah. Tidak. Ya, Nabi tidak. Kenapa? Karena sayang kepada anaknya, Pak. Wala jaza. Dan Nabi Yakub alaihissalam tidak gentar sedikit pun, Pak. Dia tahu, Pak, Allah itu khairun hafizah. Sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan kejaga anak lon. Maka Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yakub mengeluarkan air mata terus-menerus? Apakah gara-gara hilang Yusuf? Kan masih ada Bunyamin? Bukan itu masalahnya. Nabi Yakub menangis, kenapa 10 anaknya itu gak keberaya ganyan, tapi laginya perangai, Pak. Ya, jadi salah satunya karena memang hilang Yusuf, satu. Yang kedua, karena perangai anaknya 10 orang itu, Pak. Kok bisa begitu mereka? Dibesarkan, dididik pendidikan yang sama, pekan lagi yang pengelon nih, Pak. Nabi Yakub sudah tahu kalau anaknya suka berbohong pada waktu itu. Lagi katanya, Pak. Katanya kata petikulan, Pak. Pendidikan sudah tinggi sekali, tapi lawan katanya, Pak. Pahana sedih katanya. Dan kita bertanya, apakah anaknya lagi nyawa, Pak? Ilawan katanya, Pak. Dan dia tidak patuh kepada kita, Pak. Artinya kita menangis itu bukan gara-gara apakah lagi yang oleh anak liun, Pak. Sudah kita besarkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita besarkan dia. Tapi hanya ngeh, Pak. Tak bisa kita ambil untung dari dia. Makanya Nabi Yakub alaihissalam terus menangis sehingga matanya buta. Menangis karena memikirkan anaknya, Pak. Perangaian itu, Pak. Ya. Berbeda dengan anak Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah walaupun kafir, Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, saya berikan dia itu nikmat, sempurna nikmat, Pak. Walid Al-Mughirah, orang kafir itu, Pak. Bagaimana sempurna nikmat? Tubuhnya sehat, hartanya banyak, dia punya jabatan lagi di situ. Dia punya anak lagi, Pak. Anak dia 10 orang anaknya, sama seperti Nabi Yakub 12, ini 10. Artinya tambah 2 lagi kalau lagi Nabi Yakub alaihissalam. 10 orang anaknya ini, Allah mengatakan begitu nikmat hidup Walid Al-Mughirah, tapi dia tidak pandai berterima kasih kepadaku. 10 orang anaknya ini terus menjaga orang tuanya. Dijagaan, ayahnya jaga, ya, Pak. Kalau mau kemana-mana, ya, don tenang mentang, bahbut kamu. Ya, Pak. 10 anaknya, Pak. Kalau kita mana ada? Karena kerja
tidur nak kerja kayak ajak li open aja tempat lain. Nak kerja ajak lagi dia. Ai tinggal runci rumah tidur mak. Anaknya tidak mau. Ayah kami tidak mau keluar ke mana-mana, kami akan terus berada di sini sampai ayah meninggal dunia. 10 orang anaknya, Pak. Ya. Maka kan jarang, Pak. Jarang anak bisa menjaga orang tua. Karena ada di dalam satu tamsilan begini. Tamsilan satu orang tua itu dia bisa menjaga 10 orang anaknya. Ipe tikulane, ipe manoane, dipeloro ipe bubut, Pak. Tetapi 10 orang anak belum tentu bisa menjaga satu orang tua, belum tentu. Ya. Tapi satu orang tua dia bisa jaga 10 orang anaknya. Dipeloro gepe ehnya, gepe jehnya, gepe mae, gepe tikula mandum je, Pak. Geblau baje, gejaganya, dipeloro. Bahkan lebih dari 10 orang. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa menjaga satu orang tuanya. Kenapa? Karena kalau anak itu nikmat bisa menjaga. Tetapi jarang seperti itu. Dia menyorong cik takik dipegah liana pun malu hana watet. Nejak dua mentang bu. Yang kedua malu na proyek tender lagi banjaraya. Ji hana soja mandum tibu. Tetapi Walid Al-Mughirah itu diberikan anak 10 orang maka dia santai-santai saja. Tetapi masalahnya dia itu kufur kepada Allah. Dia syirik kepada Allah. Karena dia syirik kepada Allah, semua diambil oleh Allah. Kesehatannya diambil. Sehingga dia penyakit. Penyakitan ya Pak. Hartanya diambil kembali oleh Allah. Sehingga dia jatuh fakir, miskin. 10 orang anaknya. 7 orang itu meninggal dunia semuanya. Tinggal 3 orang lagi. 3 orang itu pun ketika meninggal ayahnya, mereka masuk Islam Pak. Dan mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Yakub tidak. Nabi Yakub ketemikenya anak nabinya, anak rasulnya Paknya. 10 orang kan anak nabi dan rasul. Tetapi mereka begitu teganya mereka membohongiku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub kan gemol lagi. Bukan gara-gara Yusuf, tidak. Yusuf iya juga, tapi sekian persen. Tapi lebih banyak kepada 10 orang anaknya itu. Dan anehnya, sembuhnya dengan apa? Maka itulah mukjizat juga, Pak. Sembuhnya dengan mencium baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ceritakan panjang sekali, Pak. Jadi ketika kata Nabi Yusuf alaihissalam, sekarang kalian bawa ayah juga bawa kemari. Bagaimana me ayahmu hanade tapu? Coba kasih baju saya kepadanya. Fartadda basira. Maka dia akan bisa melihat kembali nanti. Ketika baju itu dibawa, apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Padahal matanya tidak nampak lagi, Pak. Inilah ajidari Yusuf. Saya mencium bau Yusuf alaihissalam. Dari mana dia cium baju ini? Dari bajunya, ya, Pak. Jadi makanya bayi, Pak. Jadi ketika bayi kan enggak nampak, Pak. Pak. Tapi dari mana dia bisa membedakan ini ibunya, ini bukan ibunya? Dari bau baju, bau badan ibunya. Ya, nih, Pak. Padahal dia enggak bisa nampak, tapi hidungnya berfungsi, Pak. Dan telinganya berfungsi. Ketika digendong oleh ibunya, dia diam, Pak. Iim, Pak. Kenapa? Dia mencium. Sang bayi getik lah mencium ni. Ya. Oh, nyo mak lu ni. Nyan, Pak. Tak cok dia lidahnya, mengklik dia. Padahal dia ada tepu, Pak. Ada tepu, Pak. Tapi penciumannya yang luar biasa. Makanya, kalau seandainya ada seorang ibu ingin meninggalkan bayinya sebentar, mau pergi belanja, ingat hana pupu, Bu. Cok baja yang king bunuh pudu inanu. Pudu inan. Waktu bayi itu menangis, kasih saja baju itu, ciumkan baju. Oh mak lagi apa? Atau kita pakai baju itu, kita gendong. Icum baja ya, itu pun kan. Ini ibu saya. Kenapa? Karena bayi getik je lain, Mak. Ya, getik lain. Agaknya lucu ni, Mak. Nyo mak lu ni, Mak. Maka dia akan diam. Kalau enggak percaya, coba saja. Coba saja ada baju yang sering dipakai oleh ibunya ketika menyusui, bajunya itu suruh tinggalkan. Bu, drone nejak sehat, Bu. Untuk watemo bayi yo, tapi pecum mentangnya, Pak, pecum baja, Pak. Maka dia akan diam. Inilah yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Karena begitu sayangnya kepada Yusuf, beliau tahu bau badan Yusuf itu bagaimana. Ya, nampak. Bau badan Yusuf. Sehingga apa? Ketika dicium, inilah ajidari Yusuf. Dia ambil baju itu, kemudian dia cium baju itu, fartadda basira. Dia langsung bisa melihat. Kemudian apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub alaihissalam ketika melihat perkataan anaknya, ini ceritanya udah panjang lagi, Pak. Nabi Yakub alaihissalam ketika melihat anaknya sudah mulai berbohong, kan menangis Nabi Yakub, teganya kalianmu. Tapi hana geken Nabi Yakub, karena sayang gana.
Kita nyoba nena dia. Oh, kan pengelon dang bekong je no. Dang bekong ba anu ini ba. Kan pengelon bibit anu ada merah ba. Yang kamu lagi dia. Nabi Yakub tidak apa. Saking sayangnya dia kepada anaknya walaupun anaknya berbuat macam-macam dengan ayahnya, dia tetap mengatakan fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah itu akan menolongnya. Perkiban gaya bahasa yang lembut sekali, Pak. Keluar dari seorang nabi dan rasul. Allah akan menolong Yusuf, menolong ini, menolong saya, menolong juga kalian. Tapi Nabi Yakub sudah tahu mereka berbohong, tahu Pak, tapi tidak mau dikatakan. Nyan, menyogok dia kan? Nyoyah kayah depu be, apa ngeyah be, kacok peng yah be, nyan. Nyo hanale je, hanale pun aja. Hanale jok peng li. Kalau kita pada posisi Nabi Yakub alaihissalam, sudah kita usir anak kita 10 orang itu, Pak. Dia tepi dari rumah ini. Tidak. Nabi Yakub masih berkeyakinan, anakku ini anak baik-baik juga. 10 orang itu baik-baik juga. Maka sebagian penafsir itu mengatakan, 10 orang Nabi Yakub itu, anak Nabi Yakub, ada yang menjadi nabi. Ya, Pak. Kemungkinan salah satunya yang memberikan nasihat kepada Rubel, tapi tidak diberitahukan siapa itu. La taqtuluhu, jangan bunuh dia. Kenapa? Karena membunuh itu dosa. Dia tahu, Pak. Ya, dia tahu. Cuma makanya andil besar itu di Rubel. Yang membuat strategi itu adalah Rubel. Makanya pada terakhir itu Nabi Yakub mengatakan apa? Dengan uslubu talatuf Allahul musta'an. Ini juga termasuk di situ ada unsur-unsur tawakal. Maka mengajarkan kita untuk terus sayang kepada anak, sayang kepada keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Walaupun apapun anak kita itu, Pak, ya, apapun siapapun anak kita itu, pekai penge katanya, tetapnya anak katanya, Pak. Ada waktu untuk kita untuk bisa mendidik dia menjadi anak yang baik. Kalau juga susah, maka kita wallahul musta'an. Allah maha menolong. Ada apa-apa kita laki tolong ba Allah. Ya Allah, ne pejero hana lo, ne tolong hana lo, ne peji hana lo. Kan Nabi Yakub terus berdoa untuk anak-anaknya, Pak. Tidak ada Nabi Yakub berdoa ne pecelaka hana lo ni Allah. Hanjung hana lo ni Allah. Tidak. Karena doa ucapan orang tua itu doa untuk anak. Maka baik tiga gua ada pegang bib bodoh anak bodoh apa. Anak hanjung nge, Pak. Itu doa, Pak. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kan Nabi Yakub yang baik-baik, Pak. Wallahu musta'an. Fasabrun jamil. Ala ma tasifun. Kan baik-baik kalimatnya. Maka ini kan menjadi doa. Akhirnya 10 orang anaknya itu, ketika dia tahu Nabi Yusuf alaihissalam sudah Nabi Yusuf selamat, mereka kan sujud, mereka minta maaf. Mereka bertaubat. Disitulah mereka diantaranya ada yang menjadi nabi. Ya, saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6:30 ya katanya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.